Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man season 3. Bagi sobat yang ingin melihat season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-129. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan lanjutan dari Tatsumaki yang berhadapan melawan Psychos. Tatsumaki yang awalnya unggul nampak kewalahan setelah Orochi datang membantu Psychos. Karena fokus melawan Orochi dan tak memperhatikan pergerakan dari Psychos yang kabur darinya, Psychos pun berhasil bergabung dengan Orochi dan membuat kekuatannya bertambah lebih kuat lagi. Tatsumaki pun kalah di tangan Psychos lantaran ia terkurung di dalam barirnya sendiri yang memiliki tekanan ekstrim di dalamnya. Yang jika Tatsumaki tidak segera keluar di dalamnya, dipastikan ia akan hancur lebur seperti tape. Namun berkat Saitama yang memukul cairan lengket dari Orochi, membuat sebagian besar sel milik Psychos mode Orochi hancur dengan waktu yang cukup cepat. Sehingga Tatsumaki berhasil selamat dari sergapan Psychos berkat Saitama. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan pertarungan yang tak kalah epik dari pertarungan Tatsumaki melawan Psychos, yaitu pertarungan Garo melawan botak bersempak Dakshin. Garo menyerang membabi buta ke arah Dakshin menggunakan serangan seni bela dirinya. Dakshin dibuat kewalahan berhadapan dengan Garo saat ini. Ia pun menilai jika tak hanya kecepatan dari Garo yang meningkat drastis, melainkan kekuatannya juga bertambah kuat. Tak ingin terus terpuruk dengan tekanan Garo, Dakshin pun mencoba menyerang balik dengan menjotos Garo dengan sekuat tenaga. Namun serangannya kali ini berhasil dihindari Garo dengan cukup mudah. Garo pun lantas masuk lebih dalam mendekati tubuh Dakshin. Di depan perut berotot Dakshin, Garo mempersiapkan diri menyerang balik dengan teknik bela dirinya. Dan boom! Dakshin dihempaskan oleh Garo hingga ia menembus tembok. Dakshin jatuh tersungkur dan tak berdaya melawan Garo yang tak terkalahkan. Dakshin pun menilai jika Garo telah menyempurnakan jurus bela dirinya selama pertarungannya dengannya. Wajah frustasi nampak menghiasi kekalahan dari Dakshin. Melihat Dakshin yang tak berdaya, Garo pun turun dan menghampiri Dakshin. Ia pun lantas mengejek Dakshin yang sebelumnya berkata jika sebagai seorang pahlawan profesional ia akan menghentikan permainan monster-monsteran yang dilakukan oleh Garo. Mendengar perkataan dari Garo membuat mental Dakshin semakin down. Ditambah lagi Garo seperti tak berefek apapun setelah mendapat serangannya. Kemudian kita diperlihatkan ingatan masa kecil dari Super Alloy Dakshin yang terlahir memiliki fisik yang lemah dan tak mahir dalam berolahraga. Dakshin kecil sering kalah dalam perlombaan olahraga dan permainan seperti kejar-kejaran. Karena hal itu, sejak kecil Dakshin sering merasa lemah dan memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Pada ulang tahunnya yang ke-15 dia meminta hadiah barbel. Sejak saat itu dia berlatih mengangkat beban secara rutin setiap hari. Semakin hari berat barbelnya bertambah menjadi 5 kg, lalu 10 kg, dan seterusnya. Beberapa tahun kemudian dia berhasil mengangkat barbel 50 gram dengan satu tangan saja. Dan beberapa bulan kemudian dia berhasil mengangkat 200 kilo, 500 kilo, 1 ton hingga 2 ton. Lalu beberapa tahun kemudian, entah seberapa kuat tubuh yang dia dapatkan dari perjuangannya, kekuatannya sudah tidak bisa diukur lagi dengan angka. Dia telah mendapatkan rasa percaya diri dari pengalaman kemenangannya. Ototnya sudah tak tertandingi. Dia memperlihatkan performa yang luar biasa di segala jenis bidang olahraga. Lalu kemudian beralih ke dunia pahlawan. Kemenangan demi kemenangan dia dapatkan, sampai kemudian dia mendapatkan gelar peringkat kelas S. Namun kegemerlagaan prestasi dan ketangguhan dari Dakshin kali ini tak mampu menandingi kekuatan monster dari Garo. Otot-otot yang telah ia latih selama bertahun-tahun tak dapat membuat Garo kalah. Justru ia yang tersudutkan dengan kekuatan menakutkan dari Garo. Selama ini ia terus mencari musuh yang bisa menghadapi kekuatan 100%-nya. Harusnya ia senang berhadapan dengan Garo.
Namun perasaan berbeda muncul ketika ia melihat kekuatan dari Garou. Daxin tak menginginkan sebuah pertarungan, melainkan ia mengincar kemenangan yang menyenangkan. Dia tidak punya niat untuk bertarung dengan lawan seimbang yang tidak tahu mana yang akan menang. Dan di saat Daxin memiliki pikiran jika ia tidak akan selamat dari amukan Garou, timbul rasa takut yang lama sekali ia lupakan. Ketidakpercayaan diri Daxin sebelum ia memiliki otot yang super kuat kembali merasuki dirinya. Dan perasaan itu semakin membesar sob, membuat Daxin ketakutan setengah mati. Namun ia masih memiliki sedikit tekad. Ia berteriak dan mencoba melawan balik Garou. Namun karena mentalnya sudah dihancur leburkan oleh Garou, serangan dari Daxin itu pun sia-sia dan justru Garou yang menyerang balik. Dan akhirnya Daxin pun dilumpuhkan oleh Garou. Serangan dari Daxin itu pun nampaknya sia-sia dan justru Garou yang menyerang balik dan melumpuhkan Daxin. Dengan penuh nafsu yang menyerang Daxin, Garou pun sampai berniat mengambil kedua telinga dari Daxin. Daxin tak dapat berbuat apa-apa dan hanya pasrah dengan raut wajah ketakutannya. Melihat Daxin yang tersudutkan, Garou sekilas mengingat sosok masa kecilnya yang sering dibully oleh teman-temannya dan juga ia mengingat sosok Tareus si bocah lugu yang juga sering dibully oleh teman-temannya. Dari situ sisi kemanusiaan Garou menguasai dirinya, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk mencopot kedua telinga Daxin. Melihat Garou yang menghentikan serangannya, Daxin pun mengambil kesempatan itu dan berusaha menyerang Garou yang berada di atasnya. Garou berhasil menghindar dengan cara memutar badannya. Setelah menyerang Garou, Daxin pun bertanya-tanya kenapa Garou menghentikan serangannya. Dan juga diperlihatkan tubuh Daxin yang bergetar karena ketakutan yang sangat kuat. Melihat sosok Daxin yang ketakutan tak berdaya, Garou pun menjadi tak tega melawan Daxin. Ia merasa seolah-olah dirinya telah menindas lawannya. Garou tak ingin mencapai sebuah kejahatannya dengan menindas lawannya yang lemah. Oleh sebab itu ia tak akan menghabisi Daxin. Dan tiba-tiba tubuh Garou terguncang oleh sesuatu, sehingga membuatnya jatuh berlutut di hadapan Daxin. Melihat Garou yang seperti itu, Daxin pun nampak terkejut. Ketika ia akan menghampiri Garou, tiba-tiba muncul bola cahaya mengelilingi tubuh Daxin. Ia pun mengira jika itu merupakan penghalang esper yang dibuat Tatsumaki. Daxin yang terlindung dari esper, ia pun mulai terangkat ke udara. Ditambah lagi langit-langit yang berada di atas mereka mulai runtuh. Melihat hal tersebut, Daxin berteriak kepada Garou untuk segera pergi dari tempat ini. Lantaran ia khawatir Garou akan tewas jika terjebak dalam reruntuhan tersebut. Daxin terus-terusan berteriak kepada Garou untuk menyelamatkan dirinya. Namun Garou tak menghiraukan perkataan dari Daxin dan dia pun tak dapat bergerak. Garou pun pada akhirnya terkubur di bawah reruntuhan markas asosiasi monster. Setelah melihat Garou yang terkubur hidup-hidup, Daxin pun nampak terpukul dengan kejadian yang barusan ia alami. Ketakutannya yang sangat besar membuat ia tak berdaya dan hanya murung meratapi kelemahannya. Dan tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan lanjutan antara Super Aloy Daxin yang berhadapan dengan Garou. Daxin nampak tersudut ketika Garou mulai bangkit dan memperkuat gerakan dan teknik bela dirinya. Sampai-sampai Daxin yang memiliki tekad dan kepercayaan yang kuat menjadi down lantaran musuh yang dihadapinya kali ini sangatlah kuat dan seperti tak ada celah untuk mengalahkannya. Dan dari sisi Garou, setelah ia berhasil memojokkan Daxin dan ingin mengambil kedua telinganya, Garou menghentikan aksinya lantaran ia mengingat masa lalunya yang sering dibully oleh kawan-kawannya. Namun setelah itu Daxin berhasil diselamatkan oleh sebuah kekuatan esper dan Garou terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan markas asosiasi monster. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-129. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.